Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kita berbagai nikmat dan karunia yang silih berganti, yang tiada henti-hentinya, yang tentunya semua nikmat tersebut berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Dan nikmat apa saja yang ada pada dirimu, yang ada padamu, maka tentunya nikmat tersebut berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat tersebut datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menegaskan ini di dalam Al-Quran, menekankan bahwa semua nikmat yang kita dapatkan adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak dari yang lainnya. Adapun yang dari lainnya merupakan perantara saja. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang pandai bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi dan Rasul kita, junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan juga orang-orang yang senantiasa mengikuti, yang senantiasa menghidupkan sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat nanti. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas, kita akan sedikit mempelajari tentang keutamaan tauhid. Kita akan mempelajari tentang keutamaan tauhid serta bahaya kesyirikan yang merupakan lawan dari tauhid tersebut, serta beberapa contoh, beberapa bentuk kesyirikan yang banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat. Beberapa contoh kesyirikan yang banyak kita temui di tengah-tengah masyarakat. Sesungguhnya jamaah sekalian, kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tentunya untuk tujuan yang mulia, tujuan yang agung, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah tujuan penciptaan kita, dan ini harus kita ingat. Tidak ada tujuan lain penciptaan manusia ini kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia
selain untuk beribadah kepadaku. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan manusia untuk perkara yang sia-sia, jemaah sekalian. Allah tidak menciptakan manusia untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Allah menciptakan manusia bukan untuk sekedar makan, minum, kemudian bersenda gurau, mati, dan kemudian tidak dimintai pertanggungjawaban. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala menegur, membantah orang-orang yang berprasangka, orang-orang yang menganggap bahwasanya manusia itu diciptakan hanya sekedar senda gurau saja, hanya untuk main-main saja, hanya untuk sekedar makan dan minum saja di dunia, kemudian mati dan tidak dimintai pertanggungjawaban. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afa hasibatum annama khalaqnakum abatsau wa annakum ilaina la turja'un." Apakah kalian mengira, wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kalian hanya main-main saja, hanya untuk perkara yang tidak bermanfaat, untuk perkara yang tidak ada tujuannya. Wa annakum ilaina la turja'un. Dan sesungguhnya kami, dan sesungguhnya engkau tidak akan dikembalikan kepada kami, yaitu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menerima pembalasan. Jamaah sekalian, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala membantah dua persangkaan manusia, dua persangkaan yang keliru, ya, dari manusia. Persangkaan yang pertama, bahwasanya manusia menyangka bahwa kehidupan ini hanya abasa, hanya main-main saja, hanya senda gurau belaka. Ini adalah bantahan yang pertama. Karena pada hakikatnya manusia diciptakan tentunya untuk beribadah kepada Allah. Kemudian yang kedua, persangkaan yang kedua yang Allah bantah adalah persangkaan manusia bahwa mereka menganggap bahwa mereka tidak akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menerima pembalasan. Mereka menyangka bahwasanya mereka mati dan tidak ada hari pembalasan. Ini adalah bantahan Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka. Oleh karena itu, ulama mufassirin, ulama ahli tafsir, mereka mengatakan yang dimaksud di sini adalah abasa. Tujuan kehidupannya itu kehidupan yang sia-sia, yaitu kehidupan yang main-main, cuma hanya sekedar main-main saja. Maksudnya kata mereka adalah kehidupan yang seperti binatang ternak, la sawabalaha wala iqab. Jadi ini bantahan, ya, terhadap orang-orang yang mengatakan bahwasanya kehidupan itu hanya senda gurau, hanya seperti binatang ternak, yang mereka itu tidak ada sawab, tidak ada balasan, tidak ada pahala bagi mereka, dan juga tidak ada iqab, tidak ada hukuman bagi mereka. Mereka menganggap bahwasanya kehidupan di dunia ini seperti binatang ternak dan tidak dimintai pertanggungjawaban. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, ya, mengingatkan kepada kita tentang orang-orang kafir. Walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan naru maswal lahum. Bahasanya, dan orang-orang kafir itu
mereka bersenang-senang di muka bumi ini. Wa ya'kulun, dan mereka makan dan minum. Kama ta'kulul an'am, sebagaimana hewan ternak makan. Wan naru maswal lahum, dan neraka adalah tempat kembali bagi mereka. Jadi persangkaan orang-orang kafir ini adalah persangkaan yang salah. Manusia diciptakan di muka bumi ini bukan seperti hewan ternak yang hanya makan dan minum saja kemudian mati dan tidak dimintai pertanggungjawaban. Tetapi manusia sekali lagi diciptakan di muka bumi ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayahsabul insanu ayyutraka suda. Apakah manusia itu mengira mereka akan dibiarkan begitu saja? Mereka akan dibiarkan tanpa ada pertanggungjawaban, tanpa ada balasan. Imam Ibnu Katsir, Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, ayyutraka suda maksudnya adalah la yu'maru wa la yunha. Apakah manusia itu mengira mereka tidak diperintah dan tidak dilarang? La yusabu wa la yu'aqabu, tidak diberi pahala dan juga tidak diiqab, dihukum atas segala perbuatan yang nanti, atas segala kemaksiatan yang dia lakukan. Oleh karenanya jamaah sekalian, ayat ini menerangkan bahwasanya inilah persangkaan orang-orang kafir yang keliru, yang harus kita hindari. Persangkaan bahwasanya kehidupan di dunia ini hanya untuk bersenang-senang belaka, hanya untuk mengais rezeki, hanya untuk makan dan minum, beristirahat, kemudian mati dan tidak dimintai pertanggungjawaban. Adapun orang-orang yang beriman, maka dia meyakini bahwa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk suatu tujuan yang mulia, dan kelak kita akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang telah kita perbuat, atas apa yang kita kerjakan di permukaan bumi ini. Tetapi jamaah sekalian, perlu kita pahami bahwasanya ibadah yang merupakan tujuan penciptaan manusia bukanlah sekedar menyembah Allah Subhanahu wa taala semata, tetapi yang dimaksud dengan ibadah di sini adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana perkataan ulama dalam mentafsirkan ayat yang sebelumnya, illa liya'budun ay illa liyuwahhidun. Maksudnya adalah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak dipersembahkan sedikit pun kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga dikuatkan dengan perkataan sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, kullu ma warada fil Qur'ani minal ibadah fa ma'naha at-tauhid. Semua kata ibadah yang terdapat di dalam Al-Qur'an, maka yang dimaksud di sini adalah at-tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan. Jadi inilah yang harus kita pahami jamaah sekalian, bahwasanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala bukan sekedar menyembah Allah Subhanahu wa taala, tetapi ada hal yang penting juga yang harus kita perhatikan, yaitu memurnikan ibadah tersebut hanya kepada Allah semata. Tidak boleh dipersembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
ada beberapa keutamaan tauhid, yaitu memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hal ini perlu untuk kita ketahui. Di antara keutamaan tersebut, di antara keutamaan bertauhid, memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, bahwasanya orang-orang yang bertauhid, yang memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia mati dalam keadaan bertauhid tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapus dosa-dosanya. Sebesar apapun dosa-dosa tersebut, semakin kuat tauhid seorang hamba, maka semakin besar pula dosa-dosa tersebut akan dihapuskan. Sebaliknya, semakin lemah tauhid seseorang, maka semakin sedikit pula dosa-dosa yang akan dihapuskannya. Maka di dalam sebuah hadis qudsi dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala yang maha suci dan maha tinggi berfirman, ya ibna Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi khotoya thumma lakitani la tusyriku bi syai'a la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Wahai anak Adam, wahai manusia, seandainya engkau datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi, summa lakitani la tusyriku bi syai'a, kemudian kalian mati datang menemuiku dengan tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun, la ataituka bi qarabil maghfirah, la ataituka bi qarabiha maghfiratan, sungguh aku akan datang dengan membawa ampunan sebesar bumi pula. Dalam hadis ini jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada manusia, seandainya manusia tersebut bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala, datang dengan membawa dosa sepenuh bumi, bukan dosa yang sebesar gunung, tetapi sebesar bumi, ya. Bukan sebanyak buih di lautan, tetapi dosa sepenuh bumi, ya. Mungkin kalau kita datang, seseorang datang pada hari kiamat dengan membawa dosa sebesar gunung, itu adalah sangat berat baginya, apakah lagi dengan membawa dosa sepenuh bumi. Tetapi jamaah sekalian, ampunan Allah Subhanahu wa taala sangatlah mudah. Tentunya mudah ini bagi hambanya yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, sebesar apapun dosa yang ia lakukan. Dosa yang sangat ringan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dosa tersebut akan ringan di sisi Allah Subhanahu wa taala jika hamba tersebut benar-benar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan satu syarat, summa lakitani la tusyriku bi syai'a, engkau mati dan kemudian, ya, engkau tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun. Ini adalah syaratnya, ya jamaah sekalian. Syarat ini tentunya berat, yaitu tidak berbuat syirik sama sekali. Tetapi ini akan terasa ringan dan mudah bagi orang-orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana jemaah sekalian? Bagaimana dengan orang-orang
yang dulunya berbuat syirik. Mereka berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka dahulu meminta-minta kepada kuburan. Mereka dahulu menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Menyembelih untuk tempat-tempat yang dianggap keramat. Bagaimana pula dengan orang-orang yang dahulu memakai jimat? Apakah Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni mereka? Jawabannya ya, jamaah sekalian, ada satu syarat sehingga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa mereka, yaitu summa lakitani la tusyriku bi syai'a. Kemudian engkau mati dalam keadaan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Masa lalu yang penuh dengan dosa, masa lalu yang penuh dengan kesyirikan, niscaya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala jika hamba tersebut bertaubat dari dosa tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-taibu minadz-dzambi kaman la dzamba lahu." Orang yang bertaubat dari dosa-dosanya, maka dia seperti orang kaman la dzamba lahu, seperti orang yang tidak memiliki dosa. Makanya bagi orang yang bertaubat, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan seluruh ibadahnya, seluruh dosa-dosanya. Maka hendaknya kita jamaah sekalian berusaha untuk senantiasa memurnikan tauhid kita, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan, tidak menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kita menghilangkan segala bentuk kesyirikan yang menyerang hati kita, sehingga tatkala kita meninggal dunia, kita dalam kondisi di puncak keikhlasan, kita dalam kondisi bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam hadis lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah membonceng Mu'adz bin Jabal, sahabat yang mulia. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Mu'adz bin Jabal, "Ya Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah?" Wahai Mu'adz, apakah hak Allah atas hambanya dan apakah hak hamba atas Allah Subhanahu wa taala? Kemudian Mu'adz mengatakan, Allahu wa rasuluhu a'lam. Dia mengatakan bahwasanya Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahuinya. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa inna haqqallahi 'alal ibadi ayya'budullaha wa la yusyriku bihi syai'a. Haknya Allah atas hambanya adalah hamba tersebut menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Wa haqqul ibadi 'ala Allah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Dan hak seorang hamba atas Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah tidak akan mengadab, tidak akan menyiksa hambanya yang tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Inilah jamaah sekalian, keutamaan memurnikan tauhid, keutamaan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan. Allah Subhanahu wa taala niscaya akan mengampuni dosa-dosa kita dan tidak mengazab kita, tidak menyiksa kita tatkala
kita tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ini yang pertama ya jemaah sekalian, di antara keutamaan orang-orang yang bertauhid. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni kita selama kita tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Kemudian yang kedua yaitu orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab dan azab, tanpa dihitung, tanpa perhitungan dan tanpa siksaan. Nabi SAW menjelaskan hal ini, bahwa di antara umatnya ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Karena pada asalnya manusia itu di hari kiamat nanti akan dihisab terhadap amal perbuatan yang telah dia lakukan di dunia. Tetapi ada keistimewaan khusus yang mana orang-orang tersebut masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Suatu saat Rasulullah SAW pernah ditampakkan umatnya. Dikatakan kepada beliau, hadhihi ummatuka, ini adalah umatmu wahai Muhammad. Wa ma'ahum sab'una alfan yadkhuluna al-jannata bighairi hisab wala adab. Dan bersama mereka ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa dihisab dan tanpa adab. Lalu para sahabat bertanya, siapakah mereka wahai Rasulullah? Lalu Rasulullah bertanya, siapakah mereka? Kemudian dikatakan, humul ladina la yatatayyaruna wala yastarkun wala yaktawun wa ala rabbihim yatawakkalun. 70.000 orang ini yang tidak diazab, yang tidak dihisab dan juga tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang yang la yatatayyarun, tidak pernah menganggap sial sesuatu apapun. Tidak ada anggapan sial pada diri mereka. Wala yastarkun, dan juga tidak meminta untuk diruqyah. Wala yaktawun, dan tidak berobat dengan menggunakan besi panas. Jenis pengobatan yaitu dengan besi panas. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Rabb-nya lah mereka bertawakal. Mereka menyerahkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah ciri-ciri atau orang-orang yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti tanpa hisab dan tanpa azab. Mereka tidak pernah mengaitkan nasib sial dengan sesuatu apapun yang dia lihat. Tidak pernah mengaitkan nasib sial mereka terhadap apa yang mereka dengar. Mereka senantiasa hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mengaitkan hal-hal tertentu, kesialan dengan angka-angka tertentu. Tidak menganggap sial dengan hari-hari tertentu. Mereka tidak pernah menganggap sial dengan tempat-tempat tertentu. Kemudian jamaah sekalian, wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal. Dalam segala hal mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya tatkala mereka memurnikan tauhid, mereka memurnikan tauhid mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dan membersihkannya dari segala bentuk kesyirikan, maka mereka dapat masuk ke dalam surga tanpa azab dan tanpa hisab. Inilah keutamaan yang didapatkan oleh orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Dan yang ketiga jamaah sekalian, di antara keutamaan tauhid yaitu
orang-orang yang bertauhid niscaya akan mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat. Syafaat Nabi untuk mengangkat derajat mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis, Abu Hurairah, sahabat yang mulia, pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah?" Siapakah ya Rasulullah orang-orang yang paling bahagia mendapatkan syafaatmu di hari kiamat? Maka beliau menjawab, as'adun nasi bi syafa'ati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Orang-orang yang paling bahagia yang mendapatkan syafaatku di hari kiamat nanti yaitu orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Mereka mengucapkan la ilaha illallah tulus murni dari hatinya yang terdalam. Mereka benar-benar ikhlas mengucapkan la ilaha illallah. Dan kadar syafaat jamaah sekalian yang diterima oleh seseorang, syafaat Nabi yang dia terima itu sesuai dengan tingkat keikhlasannya. Semakin dia ikhlas, maka semakin tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan semakin besar syafaat yang akan dia raih. Hal ini dikuatkan dalam hadis yang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu. Wa inni ijtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Fahiya na'ilatun insyaallah man mata min ummati la yusyriku billahi syai'a." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap nabi itu mempunyai doa yang mustajabah, doa yang pasti dikabulkan. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu. Maka setiap nabi itu menyegerakan doanya. Wa inni ijtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Dan aku, sesungguhnya aku menyembunyikan doaku, menyimpan doa tersebut, menyimpan doa yang mustajabah, doa yang pasti dikabulkan tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyimpannya untuk siapa jamaah sekalian? Untuk umatnya, syafa'atan li ummati, sebagai syafaat bagi umatnya nanti di hari kiamat. Allah menggunakan doa yang mustajabah ini untuk memberikan syafaat kepada umatnya di hari kiamat. Adapun nabi-nabi yang lain, mereka telah mengambil bagian mereka. Tapi kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fahiyana ilatun insyaallah man mata min ummati la yusyriku billahi syai'a. Dan syafaat tersebut mencakup orang-orang yang mati dari kalangan umatku la yusyriku billahi syai'a, yang mati dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Oleh karenanya jamaah sekalian, semakin kita ikhlas dalam beramal soleh, semakin kita tidak ingin dipuji oleh manusia, semakin kita ingin amal ibadah kita itu tidak diketahui oleh orang banyak, maka semakin besar pula syafaat yang akan kita raih pada hari kiamat nanti.
Karena tidak semua orang yang meraih syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak semua akan mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin meraih syafaat tersebut pada hari kiamat, maka hendaknya kita mengikhlaskan niat, membersihkan diri kita dari segala bentuk kesyirikan. Ini adalah keutamaan bertauhid yang didapatkan di akhirat kelak. Kemudian jamaah sekalian, di antara keutamaan tauhid yang lainnya, yaitu orang-orang yang bertauhid akan mendapatkan keamanan, akan mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanannya bizulmin, dengan kezaliman, yaitu dengan kesyirikan, maka ulaika lahumul amnu, orang-orang tersebut akan mendapatkan keamanan, wahum muhtadun, dan juga mereka akan mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau keamanan saja di akhirat bagi orang-orang yang mentauhid itu sudah jelas jamaah sekalian. Mereka akan aman dari azab. Orang yang bertauhid, mereka insya Allah akan aman dari azab di akhirat nanti. Mereka juga akan aman dari murka Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga akan aman dari ketakutan yang luar biasa di hari kiamat kelak. Akan tetapi di dunia mereka juga akan mendapatkan keamanan, yaitu berupa ketentraman hati. Hatinya menjadi tenang, hatinya menjadi tentram. Apapun yang terjadi di sekitarnya, apapun yang terjadi di sekitar mereka, maka mereka bisa lebih tenang menghadapinya. Mereka senantiasa tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan seluruh urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang Allah berikan kepada orang-orang yang mentauhidkannya, karena hati mereka sudah terbiasa bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah jamaah sekalian, sebagian dari sekian banyak keutamaan tauhid yang ingin kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Dan tentunya untuk meraih keutamaan tersebut, kita harus membersihkan diri kita dari segala bentuk kesyirikan, dari segala bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah sekalian, selain pentingnya kita mengetahui keutamaan tauhid tersebut, keutamaan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan, kita juga perlu untuk mengetahui bahaya dari kesyirikan yang merupakan lawan dari tauhid tersebut. Karena lawan dari tauhid adalah kesyirikan. Ya. Kita juga perlu untuk mengetahui bahaya dari kesyirikan tersebut. Tentunya hal ini bertujuan agar kita dapat menjauhi kesyirikan tersebut, agar kita tidak terjerumus dalam kesyirikan tersebut. Oleh karenanya, seorang penyair pernah mengatakan, araftu syarra la li syarri walakin li tawakkih, wa man lam ya'rif al khaira minas syarri yaqa fihi. Barang siapa yang tidak mengenal kejelekan,
Penyair ini mengatakan bahwasanya saya mengetahui kejelekan bukan untuk saya lakukan, walakin litawakki, akan tetapi untuk menghindari kejelekan tersebut, untuk menghindari keburukan tersebut. Dan barang siapa yang tidak mengenal kebaikan, tidak dapat membedakan kebaikan dari keburukan, yaqa fihi, niscaya dia akan terjerumus kepada keburukan tersebut. Demikian pula kesyirikan. Apabila kita tidak mengenal kesyirikan, bisa jadi kita terjerumus kepada kesyirikan tersebut. Dan kata para ulama, malam ya'rif asyarra ajdaru ayyaqa fihi. Barang siapa yang tidak mengenal kejelekan, barang siapa yang tidak mengenal kesyirikan, maka dia akan lebih pantas untuk yaqa fihi, terjerumus kepada keburukan tersebut, terjerumus kepada kesyirikan tersebut, karena dia tidak mengenal kesyirikan itu. Bal inna ma'rifatal umur bi'addadiha asun qur'aniyun azim. Bahkan mengetahui perkara-perkara dengan lawan-lawannya, kebalikan dari perkara tersebut, merupakan asas, merupakan sumber Qur'aniyun azim, yang merupakan sumber Qur'ani yang terdapat di dalam Al-Quran, yang ada tuntunannya dalam Al-Quran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, faman yakfur bitaghut wa yu'min billah. Barang siapa yang ingkar terhadap taghut dan sebaliknya, yaitu apa? Yu'min billah, sebaliknya mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, faqad istamsaka bil urwatil wusqa, maka sungguh mereka telah berpegang kepada pegangan yang amat kuat. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang berbuat syirik, orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu adalah orang-orang yang mempersembahkan peribadatan, mempersembahkan ibadahnya, sebagian ibadahnya kepada selain Allah. Dia menyembah Allah dan juga dia menyembah kepada selain Allah. Inilah kesyirikan, jamaah sekalian. Maka mereka telah melakukan sesuatu perbuatan, sesuatu amalan yang buruk. Mereka telah melakukan suatu kezaliman yang sangat berbahaya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita akan menyebutkan beberapa bahaya dari kesyirikan ini. Di antaranya yang pertama, jamaah sekalian, orang-orang yang berbuat syirik kemudian dia mati di atas kesyirikan tersebut, maka tidak akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda halnya dengan tauhid tadi ya, jamaah sekalian. Keutamaannya sangat besar. Sebesar apapun dosa yang kita lakukan, tetapi kita mati dalam keadaan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni semua dosa tersebut. Dengan syarat tadi, kita tidak menyekutukan Allah. Akan tetapi sebaliknya, kalau kita menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita berbuat kesyirikan, maka kita tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa-dosa kita tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengampuni dosa syirik, tidak mengampuni orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu apapun. Tetapi jamaah sekalian, wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha, dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni selain dosa syirik bagi orang-orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki. Ini adalah keutamaan yang pertama, jamaah sekalian. Kemudian yang kedua, di antara keutamaan, di antara bahaya dari dosa syirik tersebut, perbuatan syirik tersebut, syirik
membuat pelakunya masuk ke dalam neraka dan kekal di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar." Sesungguhnya orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh Allah telah mengharamkan kepada mereka surga. Mereka diharamkan untuk masuk surga. Wa ma'wahun nar wa bi'sal masir. Dan tempat kembali mereka, tempat mereka adalah neraka. Tempat mereka adalah neraka dan tidak ada penolong bagi mereka. Wa ma lizolimina min ansar. Dan tidak ada seorang pun penolong bagi orang-orang yang berbuat kezaliman. Tidak ada penolong bagi orang-orang yang berbuat kesyirikan. Kemudian dari Jabir, sahabat yang mulia, Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata la yusyriku billahi syai'a dakhala jannah wa man mata yusyriku billahi syai'a dakhala nar." Barang siapa yang mati dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka niscaya dia akan masuk surga. Dan sebaliknya, barang siapa yang menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, kemudian dia mati, maka niscaya dia akan masuk ke dalam neraka. Kemudian di dalam ayat yang lain, jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah." Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab wal musyrikin, dan dari kalangan orang-orang musyrik. Jadi orang-orang musyrik ini yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, mereka tergolong orang-orang kafir. Fi nari jahannam, mereka tempatnya berada di neraka jahanam. Ulaika hum syarrul bariyah, mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk. Dan yang terakhir jamaah sekalian, di antara keutamaan, di antara bahaya dari kesyirikan tersebut, yang ketiga adalah amal ibadah. Orang-orang yang melakukan kesyirikan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala berarti dia bukanlah orang-orang yang beribadah kepada Allah. Kalaupun dia beribadah, dia sholat, dia puasa, dia bersedekah, dia zakat dan ibadah-ibadah lainnya, tetapi bersamaan dengan itu dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dia mempersembahkan ibadahnya kepada selain Allah. Dia menyembah Allah dan juga ada ibadah yang lain dia peruntukkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka seluruh amal pahala, amal ibadah yang telah dia lakukan terhapus. Tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajinya tidak akan diterima, umrohnya tidak akan diterima, salatnya tidak akan diterima, dan seluruh amal ibadahnya tidak akan diterima. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birasulih." Tidak ada yang menghalangi mereka untuk diterima sedekah-sedekah mereka, amal-amal ibadah mereka, illa annahum kafaru billahi wa birasulih, kecuali dikarenakan mereka kafir terhadap Allah dan Rasulnya. Mereka berbuat kesyirikan, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan hanya itu jamaah sekalian, orang-orang yang menyekutukan Allah juga, maka semua ibadah yang pernah ia kerjakan juga akan terhapus. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna minal khasirin." Bahasanya sesungguhnya telah kami wahyukan kepadamu
dan kepada nabi-nabi sebelummu, la in asyrakta, sekiranya engkau berbuat syirik, la yahbatanna amaluk, niscaya amal ibadahmu yang telah kamu lakukan akan terhapus. Wala takunanna minal khosirin, dan tentulah sungguh kamu akan menjadi termasuk orang-orang yang merugi. Inilah jemaah sekalian beberapa bahaya dari kesyirikan tersebut yang merupakan lawan dari tauhid. Kemudian yang terakhir jemaah sekalian, ini yang terpenting, yaitu bentuk-bentuk kesyirikan yang sering kita dapati di tengah-tengah masyarakat. Di antara bentuk kesyirikan tersebut, yang pertama yaitu berdoa kepada selain Allah. Ini banyak kita dapati jemaah sekalian, kaum muslimin berdoa, meminta, memohon kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka ada yang datang ke kuburan, meminta kepada penghuni kubur. Mereka berdoa, meminta kepada mayit yang ada di dalam kubur tersebut. Tentunya ini salah satu bentuk kesyirikan yang sering kita lihat di tengah-tengah masyarakat. Ini merupakan bentuk kesyirikan. Kenapa jamaah sekalian? Karena dia berdoa, meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan doa itu merupakan ibadah. Barang siapa yang memalingkan ibadah tersebut kepada selain Allah, maka dia telah terjerumus kepada kesyirikan. Demikian pula doa. Apabila kita memalingkan doa tersebut kepada selain Allah, maka itu adalah merupakan kesyirikan yang besar. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Doa itu bukanlah kebiasaan. Doa itu adalah ibadah jamaah sekalian yang tidak boleh kita peruntukkan kepada selain Allah. Oleh karenanya kalau doa dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka ini akibatnya kita akan terjerumus kepada kesyirikan. Dan di dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu intisarinya ibadah. Karena di dalam semua kebanyakan ibadah, bacaan-bacaan ibadah di dalam ibadah tersebut seperti sholat, itu kebanyakan di dalamnya adalah doa. Ya. Doa ini adalah ibadah jemaah sekalian. Oleh karenanya orang-orang yang berdoa kepada selain Allah, kepada penghuni kubur, berarti dia telah memalingkan ibadah tersebut kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan pada hakikatnya jamaah sekalian, penghuni kubur tersebut tidak dapat mendengar doa orang yang memanjatkan doa tersebut kepadanya. Ya. Tidak dapat mendengarkan doa orang-orang yang berdoa kepada penghuni kubur tersebut. Dan sekiranya orang-orang yang penghuni kubur tersebut mendengarkan doa tersebut, niscaya mereka tidak akan dapat mengabulkan doa tersebut. Mereka tidak akan dapat mengabulkan doa tersebut. Dan ini Allah Subhanahu wa taala tegaskan di dalam Al-Qur'an bahasanya orang yang ada di dalam kubur, penghuni kubur tersebut tidak dapat mengabulkan, tidak dapat mendengarkan doa, doa yang diminta kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, in tad'uuhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya in tad'uuhum, seandainya kalian berdoa
kepada mereka, meminta kepada mereka, la yasma'u du'aakum, niscaya mereka tidak akan mendengar doa-doa kalian. Penghuni kubur tidak akan mendengar doa kalian. Walau sami'u, dan sekiranya pun mereka mendengarkan, kata Allah, mastajabu lakum, mereka tidak akan mampu untuk apa? Mengijabai, mengabulkan doa kalian. Hal ini juga dikuatkan jamaah sekalian di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata amaluhu." Anak Adam itu kalau meninggal terputus amalnya. Illa min salas, kecuali 3 perkara. Dalam hadis ini menekankan kepada kita bahwasanya orang yang meninggal itu terputus amalannya. Bagaimana mungkin seorang yang meninggal bisa mengabulkan doa? Ya. Bagaimana mungkin seorang penghuni kubur, ya, itu dapat mengijabahi, mengabulkan doa seseorang? Tentunya tidak mungkin. Dan ini dikuatkan, ya, di dalam Al-Quran dan hadis yang telah kita sebutkan jamaah sekalian. In tada'uhum la yasma'u du'aakum. Walaupun kalian berdoa kepada mereka tidak akan mendengar. Walau sami'u mastajabu lakum, walaupun mendengar pun mereka tidak akan mampu untuk menjawabnya. Karena apa? In qata amaluhu, sudah terputus amal mereka. Kecuali amal-amal jariyah yang nanti bermanfaat untuk mereka. Ini yang pertama jemaah sekalian. Jadi tentunya tidak ada orang yang lebih sesat dari orang-orang yang berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada yang lebih syirik dari orang-orang yang meminta, berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sekiranya berdoa itu, ya, sekiranya berdoa, jemaah sekalian, berdoa kepada orang yang sudah meninggal, semisal Nabi saja, itu merupakan kesyirikan. Berdoa meminta kepada Nabi saja merupakan kesyirikan, ya, merupakan perkara yang paling berbahaya. Apakah lagi berdoa kepada selain Nabi yang tentu derajatnya di bawah Nabi? Berdoa kepada wali, berdoa kepada orang-orang soleh, berdoa di kuburan kiai dan lain sebagainya. Tentunya ini lebih diharamkan lagi, ya. Para sahabat tidak pernah meminta berdoa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah kematian Nabi, para sahabat tidak pernah meminta di kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka ketika berdoa, mereka langsung berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama jemaah sekalian, yaitu bentuk kesyirikan yang banyak kita dapati di tengah-tengah masyarakat, yaitu berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya ini adalah suatu keharaman yang telah ditegaskan di dalam Al-Quran dan hadis. Kemudian yang kedua di antara bentuk kesyirikan yang banyak kita jumpai, yaitu menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Menyembelih juga merupakan ibadah yang sangat agung, sebagaimana bentuk ibadah-ibadah yang lain, sebagaimana bentuk pengorbanan, sebagai bentuk pengorbanan dan pengaguman kita yang kita peruntukkan kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Sesungguhnya salatku, nusukku, yaitu sembelihanku, ibadahku, hidup dan matiku lillahi rabbil alamin, diperuntukkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. La syarikalah,
tidak ada apa? Sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat lain Allah juga berfirman, fasolli li rabbika wanhar. Salatlah dan berkurbanlah karena Allah Subhanahu wa taala, karena Rabbmu, karena Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya menyembelih ini adalah merupakan ibadah seperti ibadah-ibadah yang lainnya, seperti salat, puasa, haji dan lain sebagainya, yang hanya diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apabila ada seseorang yang memalingkan hal tersebut, maka dia terjerumus kepada kesyirikan. Ya. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang-orang yang menyembelih untuk selain Allah, menyembelih untuk kuburan, menyembelih untuk pohon yang dianggap keramat, menyembelih untuk penghuni laut atau lain sebagainya. Ini semuanya adalah kebiasaan, tradisi yang dapat menjerumuskan seorang hamba ke dalam kesyirikan. Karena menyembelih adalah ibadah, dan barang siapa yang memalingkannya maka dia telah melakukan kesyirikan. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menyembelih ini kepada selain Allah Subhanahu wa taala merupakan bentuk kesyirikan yang banyak tersebar di masyarakat. Ada yang menyembelih untuk selain Allah, ada yang menyembelih untuk jin, ada yang menyembelih untuk arwah, ruh, ada yang menyembelih untuk penghuni laut yang sebagaimana kita sebutkan tadi. Ada yang juga menyembelih untuk kuburan dan lain sebagainya. Ini tentunya merupakan kesyirikan yang nyata, yang ada di tengah-tengah masyarakat. Nabi SAW pernah bersabda, dakhalal jannata rajulun fi dzubabin wa dakhalan nar rajulun fi dzubabin. Ada dua orang yang masuk surga, yang satunya masuk surga dikarenakan lalat, dan yang satunya lagi masuk neraka dikarenakan karena cuma seekor lalat saja. Qalu, para sahabat bertanya, kaifa dzalika ya Rasulullah? Ya, bagaimana hal tersebut bisa terjadi? Cuma karena seekor lalat saja bisa masuk neraka, dan juga karena seekor lalat juga bisa masuk surga. Dan ini disebutkan di dalam hadis, jemaah sekalian. Ya. Qala, Rasulullah bersabda, marra rajulani ala qaumin lahum sonamun la yajuzuhu ahadun hatta yuqarriba lahu syai'an. Dua orang lelaki, dua orang melewati suatu kaum yang memiliki apa? Sonam, berhala. La yajuzuhu ahadun hatta yuqarriba lahu syai'an. Tidak boleh seorang pun yang melewati kampung mereka kecuali sehingga mereka berkurban, ya, mempersembahkan sesuatu. Faqalu li ahadihima. Kemudian kaum ini yang punya berhala ini mengatakan kepada salah seorang dari dua orang tersebut, qarrib, berilah persembahan, berilah sesajian. Ya, bahasa kita sekarang sesajian. Berilah sesajian. Kemudian dia mengatakan, laisa indi syai'un uqarribu. Saya tidak mempunyai sesuatu apapun untuk saya persembahkan, untuk saya jadikan sesajian. Qalu lahu, mereka kemudian mengatakan, qarrib walau dzubaban.
berilah persembahan, berilah sesajian walaupun seekor nyamuk, seekor lalat. Faqarraba dzubaban fakhallu sabilahu fadakhalan nar. Karena dia telah mempersembahkan, memberikan sesajian, maka kaum tersebut khallu sabilahu, mereka membiarkan dia melanjutkan perjalanan. Fadakhalan nar, akhirnya dia masuk neraka. Wa qalu li akhar qarrib, dan mereka kemudian mengatakan juga kepada yang lainnya, salah seorang dari mereka, berilah sesembahan, sesajian. Dia mengatakan ma kuntu li uqarriba li ahadin syai'an, saya tidak pantas bagiku. Ini adalah orang yang bertauhid, jamaah sekalian. Jawabannya seperti ini. Ma kuntu li uqarriba li ahadin syai'an dunallahi azza wa jalla. Inilah jawaban orang-orang yang bertauhid, yang memurnikan peribadatan kepada Allah. Apa yang dia katakan? Tidak pantas bagiku untuk memberikan persembahan, memberikan sesajian kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Fadarabu unuqahu. Kemudian dia dipenggal lehernya karena berpegang terhadap keyakinannya, berpegang kepada tauhidnya. Dia dipenggal oleh kaum tersebut. Fadakhalal jannah, kemudian dia masuk neraka, masuk surga, dikarenakan berpegang teguh terhadap tauhidnya, karena tidak ingin menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan, dalam sembelihan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memasukkan dia ke dalam surga. Inilah jamaah sekalian keutamaan orang-orang yang bertauhid, yang menjadikan ibadah-ibadah mereka hanya diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan termasuk di dalamnya adalah sembelihan. Kemudian berikutnya, di antara bentuk kesyirikan yang banyak kita jumpai di tengah-tengah masyarakat, yaitu menggantungkan jimat. Jimat ini pembahasannya ada di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu kita akan membahas pada kesempatan kali ini, yaitu mengantungkan jimat dengan meyakini bahwa jimat tersebut sebagai penangkal bahaya, meyakini bahwa jimat tersebut dapat mendatangkan kebaikan, dapat menolak bala. Ini adalah suatu bentuk kesyirikan, karena Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda memperingati bahaya perbuatan ini, yaitu menggantungkan jimat. Dengarkan jamaah sekalian, sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man ta'allaqa tamimatan faqad asyraka. Barang siapa yang menggantungkan jimat, maka sungguh dia telah melakukan kesyirikan. Ini adalah sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang merupakan panutan kita, junjungan kita, melarang umatnya untuk memakai jimat. Ini adalah karena ini adalah suatu perbuatan yang merusak tauhid, yang menjerumuskan seorang muslim kepada kesyirikan, yaitu menggantungkan jimat, baik itu berupa benang, kalung, gelang, dan lain sebagainya, yang diletakkan di leher atau di tangan atau di tempat-tempat mana saja, di tempat-tempat yang lainnya, dengan keyakinan bahwa jimat tersebut
sebagai penangkal bahaya dan dapat mendatangkan kebaikan. Ya. Ini adalah suatu kesyirikan. Ya. Karena pelakunya memasrahkan segala urusannya itu kepada selain Allah. Urusannya dia serahkan kepada jimat tersebut untuk melindunginya. Bukan dia serahkan kepada Allah. Dia serahkan urusannya untuk mendapatkan kebaikan kepada benda tersebut. Bukan dia serahkan kepada Allah. Dia tidak menyerahkan segala urusannya kepada Allah. Dia tidak bertawakal kepada Allah. Sedangkan tawakal merupakan ibadah. Apabila dipalingkan, maka ini adalah kesyirikan. Makanya Allah berfirman, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Maka hendaknya kalian bertawakal kepada Allah, menyerahkan segala urusan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala in kuntum mu'minin. Apabila kalian ini adalah orang-orang yang beriman. Dan di dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Wa man yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupkan segala apa? Segala keperluannya. Dan jamaah sekalian, menolak kemudaratan itu telah diajarkan di dalam Islam. Tidak perlu untuk memakai suatu benda untuk menghilangkan, menjauhkan kemudaratan. Ya. Tidak perlu mengalungkan jimat kepada anak kecil agar terhindar dari gangguan setan. Rasulullah mengajarkan ini. Apa yang beliau lakukan terhadap anak kecil, terhadap kedua cucu beliau Hasan dan Husain? Apakah beliau menggantungkan jimat kepada mereka untuk menghindari dari gangguan setan, menjauhkan mereka dari mara bahaya? Tidak. Bahkan Rasulullah mengajarkan kepada umatnya untuk berdoa, memohon perlindungan kepada Allah. Rasulullah berdoa meminta perlindungan kepada kedua cucunya. Beliau mengatakan, u'idukuma bikalimatillahi tammah min kulli syaitani wahamah wa min kulli ainil lamah. Aku meminta perlindungan untuk kalian berdua kepada Allah dengan kalimat-kalimatnya yang sempurna. Min kulli syaitani wahamah, dari gangguan setan, wahamah, dan juga dari hewan-hewan yang berbisa. Wa min kulli ainil lamah, dan dari pandangan mata yang berbahaya, yang mengandung hasad. Inilah jamaah sekalian, untuk perlindungan, meminta perlindungan, maka hendaknya kita meminta perlindungan kepada Allah dengan doa-doa yang telah diajarkan oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak perlu menggunakan jimat untuk menolak kejelekan, menolak mudarat dan lain sebagainya. Kemudian jemaah sekalian, yang terakhir di antara bentuk kesyirikan adalah at-tiyarah, menganggap sial. Menganggap sial segala sesuatu apapun. Ya. Terkait itu, orang melihat orang buta merasa sial, melihat benda tertentu merasa sial, melihat burung gagak merasa sial. Ya. Dengan angka merasa sial. Angka 13 dianggap sial. Ya. Waktu tersebut, waktu-waktu tertentu dianggap sial. Malam Jumat dianggap sial. Ya. Ini adalah bentuk-bentuk tiarah yang merupakan kesyirikan, anggapan sial yang merupakan salah satu bentuk kesyirikan. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-tiyaratu syirkun, menganggap sial itu adalah kesyirikan.
menganggap sial itu adalah kesyirikan. Beliau mengucapkannya sebanyak 3 kali. Dan masih banyak lagi anggapan-anggapan sial yang lainnya, jamaah sekalian, yang bisa menjerumuskan kita ke dalam kesyirikan. Ketika seorang hendak pergi keluar rumah lalu kejatuhan cicak misalnya, merasa sial, ya. Ketika gelas atau piring pecah, mereka merasa sial sehingga tidak melakukan sesuatu apapun, dan anggapan-anggapan sial lainnya. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man raddathu ti'aratu an hajati faqad asyraka." Barang siapa yang diurungkan, batal melakukan suatu pekerjaan, ya, untuk melakukan hajatnya, melakukan suatu pekerjaan karena tiaroh, karena menganggap sial, jadi nggak jadi bekerja, ya, maka hal ini menjerumuskan dia kepada kesyirikan. Faqad asyraka, sungguh dia telah melakukan kesyirikan. Dan yang terakhir, sisi dari kesyirikan tiaroh ini, yaitu bahwasanya tiaroh atau tatayur adalah menyandarkan kebaikan dan keburukan, keuntungan dan kesialan, dan juga musibah dan keselamatan itu kepada selain Allah. Dia merasa sial, dia merasa beruntung karena mungkin melihat sesuatu, ya, bukan disandarkan kepada Allah. Inilah bentuk kesyirikan yang ada pada perkara ini, yaitu tiaroh at-tatayyur, menganggap sial terhadap segala sesuatu apapun. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya, dan semoga kita mampu untuk mengamalkannya, dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala bentuk kesyirikan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menetapkan kita di atas ketauhidan. Kita tutup, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah dan inspirasi Islami.